Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang masuk ke dalam surga itu bukan gara-gara amal ibadah. Cuma gara-gara amal ibadah kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, masuk ke dalam surga bukan gara-gara amal ibadah?" "Ya," kata Rasulullah, "termasuk saya." Jadi amal ibadah saya tidak bisa menjamin saya masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, "Kalau demikian apa juga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Rahmat Allah lah yang membuat kamu itu bisa masuk ke dalam surga." Makanya untuk apa kita salat subuh tadi? Kita salat subuh, kita beribadah, kita bangun tahajud, kita baca Quran, kita bersedekah. Kita tidak tahu dari mana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul. Maka berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Mungkin salah satu itu akan muncul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ayat yang kita baca ini masih pada surah Al-Insan. Ini salah satu alasan kenapa Allah memasukkan seorang ke dalam surga. Karena rahmat Allah itu salah satunya ada juga di sini. Kalau kita melakukan ini di dunia, maka rahmat Allah itu kemungkinan muncul juga di sini. Makanya ketika Allah berbicara masalah surga, Allah menyebutkan ada sebab-sebab kenapa dia saya masukkan ke dalam surga. Ini sekarang yang sebab terakhir ya, sebab terakhir. Kenapa seorang dimasukkan ke dalam surga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mengkaji surah Al-Insan ayat 10, sudah sampai ayat 10. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Ini innanya panjang. Kalau innanya panjang itu berarti terdiri dari dua suku kata. Suku katanya adalah inna nahnu, sesungguhnya kami. Karena kalimatnya agak panjang, maka disatukan menjadi inna panjang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Itu innanya panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu innanya juga panjang. Artinya sesungguhnya kami. Ini siapa kami di sini? Inna nakhafu, ketika mereka berada di dunia, ya ini tipe-tipe orang yang takut ketika nanti di padang mahsyar muka mereka itu akan cemberut ya. Kenapa cemberut? Karena amal ibadahnya tidak ada. Karena mereka itu dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Maka ketika di dunia mereka persiapkan terus bagaimana kalau ada kejahatan minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau ada kebaikan terus berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan. Kebaikan itu apa saja? Tidak mesti kebaikan itu besar sekali, tidak mesti. Kita sekarang mencari nilai, bukan mencari jumlah. Bukan mencari jumlah yang banyak. Beliau sudah buat ini salat sekian puluh rakaat, ratusan rakaat, kenyang demikiannya Pak. Kita sekarang mencari nilai. Ada nilainya enggak itu? Kepa temayang le hana khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus salat berapa rakaat saja, kita khusyuk kepada Allah dan kita tahu apa yang kita baca, dan itu memberikan taksir. Kalau istilah Imam Ghazali, taksir itu pengaruh. Salat itu mempunyai pengaruh. Nyo temayang sampai pula pingku leh Pak. Tapi akhlak mentang-mentang berokai, Pak. Artinya tidak ada taksir, tidak ada pengaruh sama sekali. Ini orang seperti ini kata Allah, inna nakhafu mir rabbina. Kami itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu min itu bukan min tabaid, tetapi min lil bayan.
Apapun yang kita lakukan di dunia ini karena takut kepada Allah. Kita meninggalkan ini karena ya ke Allah. Kita meninggalkan karena ya ke Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yauman abusan. Kalau kita melihat dalam terjemahan, apakah sudah dirubah oleh penerjemahan sesuai dengan tafsir atau tidak ya. Dalam terjemahan coba atau kita dengar terjemahannya dulu. Coba dibaca. Sudah ya. Ketika hari seorang berwajah masam. Ini berarti sudah dirubah. Kalau kita lihat konteks ini, ketika hari itu bermuka masam, hari bermuka masam. Dalam kajian ilmu balaghah ini namanya majaz akli. Ya, contoh. Bapak-bapak yang berada di tempat yang berbahagia ini. Tempat berbahagia, yang berbahagia urang naik dalam tempatnya. Contoh lain lagi. Manusia-manusia yang patuh dan taat kepada Allah fi na'im, mereka berada dalam nikmat. Dalam nikmat yang punya, dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan ya, Pak. Ini namanya majaz akli namanya, Pak. Ya, majaz akli ini begitu juga. Tidak ada hari yang cemberut, tetapi manusia yang berada pada hari itu mukanya cemberut semuanya. Sekarang kita ingin bedakan. Apa beda abasa? Ini abasa, ini abus, sama dia, Pak. Abasa wa tawalla, abu sangkam tarira. Abus itu muka masam. Jadi hana rumeh muka, hana je muka, mekruk mukanya abasa namanya, Pak. Wa tawalla itu berpaling. Sudah maka masam berpaling lagi. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu abasa wa tawalla. Nabi Muhammad ketika didatangi oleh Ummi Maktum, muka beliau masam. Alah katruk lomnya urungnya. Sedang tak purna urun la katruknya lomnya. Memang Ummi Maktum waktu itu kalau kita lihat akhlak, gejak gepeh je Rasulullah. Kalau kita lihat etikanya, tak ada etika. Rasulullah sedang mengajarkan kafir Quraisy, tiba-tiba dia masuk, ya Muhammad ajarkan agama ke saya. Nabi Muhammad waktu itu pantaslah mereka bermuka masam dan berpaling endek. Tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya abasa. Abasa itu muka, tawalla tubuh. Makanya ketika seorang berada di padang mahsyar, ketika dia melihat neraka, kenapa bisa dia lihat neraka? Padahal neraka 500 tahun perjalanan kaki, Pak. Kenapa bisa dia mendengar suara neraka itu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir itu adalah sebuah uslub ta'ajub. Pendengaran mereka itu lebih dahsyat dibandingkan ketika di dunia. Penglihatan mereka itu lebih kuat dibandingkan ketika penglihatan di dunia. Jadi mereka itu bisa melihat neraka itu dan bisa mendengar suara neraka, padahal jaraknya jauh sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini cuma abusan saja, abusang kamtarira. Apa makna kamtarira? Kamtarira itu sangat susah sekali, Pak. Ini kamtarira itu syadidul huzun. Dia sangat susah sekali. Dia sangat resah sekali. Ini kamtarira. Sudah abusang kamtarira lagi. Dibuat dalam jumlah na'at man'ud, sifah mausuf. Makanya sifat seseorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti yang bermasalah dengan amal ibadahnya, maka mukanya abusang kamtarira. Karena mereka takut seperti itu, maka mereka beribadah di dunia ini. Mereka lakukan apa saja. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang akan saya masukkan ke dalam surga nanti, kata Allah. Maka salah satu sifat rahmatku itu nanti akan muncul di situ. Katanya haid dan pupuknya pakan, ya lunde. Ya untuk diurau kiamat mukanya oleh kiban. Hang kejut tak kala amal kejahatan katanya. Maka hang nak kepuput, ya Pak. Ketika dia melihat kejahatan, kalau saya buat ini dinampakkan oleh Allah di padang mahsyar, abu sangkam tarira. Muka saya sedih sekali nanti. Hana mohome muka, kamale muka. Kemudian takalan amal kejahatan katanya, Pak. Ya. Contoh kita sedang duduk rame-rame, tiba-tiba aib kita dibuka oleh orang lain ni ke. Yang tengok hana tajali semayang, Pak, kamale, Pak. Tengok tak hana tertinggali le kampung kamale ni, Pak. Pekon aib katanya gebongkar. Ini aib kita dibuka nanti oleh Allah di padang mahsyar. Nyo yang nepubut, nyo maksiat nepubut, nyo yang nepubut cok atagop, nyo atagop mendub, hot ame muka, Pak. Inilah namanya abu sangkam tarira. Seorang yang akan saya masukkan ke dalam surga, kata Allah, dia sudah menjaga dirinya.
menjaga dirinya ketika di dunia. Nyo tak bet sampai muka matam di batu ni. Bet sampai hang elong kalen. Maka hang ada bubut nanya Pak. Ya. Dari semua amal ibadah itu, dengan amal ibadah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ya. Jadi dengan amal-amal ibadah itu insyaallah bisa membentengi kita ketika kita nanti di padang mahsyar. Jangankan di padang mahsyar, wate di dunia mentang mau sakratul maut sudah dibentengi oleh amal ibadah kita. Sekarang kita lihat sebuah hadis. Hadis ini memang diviralkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Beliau yang inikan hadis ini, termasuk Imam Sawi juga ada dalam tafsir beliau. Tetapi Imam Al-Albani mengatakan ini hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Tapi hanya masalah kepada dhaif. Karena tingkatan hadis itu hadis sahih, hasan, dhaif ya, Pak. Jadi beda fikir dhaifnya hanya tidak pakai. Sebagian orang mengatakan hadis dhaif, hanya pakai. Tidak, Pak. Hadis dhaif itu di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis. Hadis dhaif boleh digunakan fi istimalihi fi targhib alal amal. Boleh untuk motivasi ibadah. Apa punya hadis dhaif? Kita kenapa perkataan orang barat dah dengar, Pak? Perkataannya tu Mario pun aja, Pak. Mario-nya mengatakan, bukan dah dengar, Pak. Oh, ini presidennya mengatakan, bukan dah dengar lewatnya, Pak. Mantan presiden Amerika mengatakan, yang kata-kata yang tersimpan dari pek lama ya. Kupu dah dengar dakwahnya, Pak. Ada hadis dhaif hadirah nak dengar ni, Pak. Hadis dhaif itu kenapa bisa berubah dia dari sahih menjadi hasan menjadi dhaif, kemudian menjadi maudhu ya. Hadis sahih ketika dilihat dari perawi-perawi, onyo hana masalahnya perawinya. Mutawatir begitu juga. Ketika sanadnya itu ada 10 tabaqah, dalam setiap tabaqah ada 10 perawi yang kuat-kuat semua ingatannya, Pak. Itu hadis masyhur, hadis mutawatir. Kemudian hadis masyhur kurang dari itu. Hadis ahad kurang dari itu. Hadis sahih kemudian turun menjadi hadis hasan sebab ada perawi yang bermasalah. Masalahnya kan masalah pegak maktiut kan, ya, Pak. Ada nanti ketika dia menghafal atau apa, nanti hafalannya tersendat sedikit. Oh, maknanya berarti kaitan mecut. Ya, nih, Pak. Ketika hadis dhaif itu mungkin ada 2 atau 3 ya, yang hafalannya tidak begitu kuat. Ada kuat turwat ya. Akhirnya apa, dia tidak begitu seperti yang perawi yang di atas, maka hadis itu turun menjadi hadis dhaif. Hadis maudhu bagaimana? Hadis maudhu memang tidak pernah diucapkan Rasulullah, ya, Pak. Mereka buat sendiri. Nyala ilah Pak, hadis maudhu memang aja pakai, Pak. Hadis palsu. Hadis dhaif ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Faqala inni ra'aitul bariha ajaban. Semalam saya bermimpi, kata Rasulullah. Saya lihat dalam mimpi saya ada hal yang aneh, ya, Pak. Melumpur Rasulullah nak perleragu, Pak. Melumpur katanya hana jelas, Pak. Menumpuk dengan jin 3, menumpuk dengan iblis 3, menumpuk dengan konglomerat 3, menumpuk dengan nunyan je kekaya 3, biar kat thilam, hana jelas, Pak. Lah melumpur je ke urung kaya, tak bedah kat thilam. Tetapi mimpinya Rasulullah SAW memang selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa masuk iblis ke situ. Bahkan ada di dalam kitab tafsir Qurtubi ya, beliau menyebutkan ada namanya syaitan abyad. Syaitan abyad penyebutan bagi syaitan yang merubah wujud menjadi malaikat Jibril. Ketika dia merubah wujud menjadi malaikat Jibril, dia ingin mengelabui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin memasukkan ini ayat ini. Ketika itu malaikat lain mengatakan, malaikat hafadzah, ya Muhammad huwa laisa Jibril. Dia bukan Jibril itu, dia syaitan abyad. Ya, Pak. Yang merubah wujud menjadi Jibril, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apalagi manusia yang pegah, Pak, ginyau manusia jinau. Lu kamu rumpuk dengan Jibril, ya, Pak. Nabi Muhammad mentang iblis berubah wujud ke Jibril untuk mengelabui Nabi Muhammad. Apalagi masa sekarang ini. Dia namanya pegah lun Nabi terakhir pekan nak merumpuk dengan Jibril lun, Pak. Ya, lebih-lebihnya lah, Pak. Ya, jadi bisa saja itu bukan setan abyad, kan setan putih, setan hitam mungkin, Pak. Setan aswad ni, Pak. Nabi Muhammad mau dikelabui oleh setan berubah wujud menjadi Jibril, apalagi manusia sekarang. Jadi hanapu yang pegahnya nabi-nabi terakhir, hanali nabi terakhir, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi mengatakan, inni ra'aitul bariha ajaban. Saya melihat ada suatu hal dalam tidur saya, dalam mimpi saya melihat suatu hal yang aneh.
Apa yang aneh itu, kata Rasulullah? Ini banyak, kita baca sedikit saja. Yang pertama kata Rasulullah, ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat umatku, hanya batasannya umat Nabi saja, Pak. Lain hana Nabi hana gaya aja, Pak. Nyom melumpuh hana melumpuh yang lain, umat Nabi. Ja'ahu malakul maut, datang malaikat maut kepada dia. Liyaqbida ruhahu, untuk mengambil rohnya. Faja'ahu birrul walidayhi faraddahu anhu. Kemudian datanglah amal ibadah yang membentengi dia, membela dia. Amal ibadah apa itu? Birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Kita jangan salah, bukan berarti gara-gara amal ibadahnya hanya jadi mati ke, bukan. Artinya kita ada yang bela. Nah, yang bela, malaikat tidak sembarangan dia mengambil nyawa kita, tapi ada yang bela. Ketika mau diambil nyawa, maka dibela oleh amal ibadah dia birrul walidaini. Dia berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kalau durhaka sama orang tua, salah satu dosa besar, dosa besar. Gara-gara durhaka sama orang tua, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa meninggal dunia. Hanya meninggal dunia kayaknya, Pak. Padahal beliau ahli tahajud, beliau ahli perang bersama Rasulullah, beliau penghafal Quran, beliau orang hebat, beliau sahabat Rasulullah. Tetapi waktu meninggal dunia, hanya kekenya, hanya sadar, Pak. Tidak bisa meninggal, rohnya nggak bisa keluar. Rasulullah langsung mengatakan kepada sahabat yang lain, dia bermasalah dengan ibunya. Ya, Pak. Sekarang pergi ke ibunya, minta izin kepada ibunya dulu. Bilang ke ibunya kalau anaknya mau meninggal dunia dan tidak bisa meninggal dunia. Padahal kesalahannya simpel sekali, Pak. Kesalahannya simpel. Dia tidak pernah menyepak ibunya. Dia tidak pernah menelantarkan ibunya. Cuma hantan kajareng kekunjungi ibunya, ada masalahnya, Pak. Dia sudah kurang mengunjungi ibunya karena sudah menikah. Ketika sebelum menikah dia tinggal sama ibunya, ya cok mak, ya gendong kedih me kenal. Ketika sudah menikah dia tinggalkan ibunya. Walaupun nanti dia pergi seminggu sekali, dia pergi sebulan sekali. Akhirnya apa? Ibu wate, pak mak wate anak lun. Hana jak le kelun, lebih mendahulukan istrinya. Ai jimak gemo tabe, gepegah de nyan kan lian lun nyan, Pak. Ketika itu datang Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Wahai ibu, anak ibu mau meninggal dunia. Apa kata ibu itu? Hana anak lun. Be ajak balu hana anak lun. Akhirnya Umar datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya tidak punya anak. Tidak, itulah ibunya. Kamu minta izin lagi. Minta izin yang kedua kali. Hana izin, tidak ada anak saya. Ketiga kalinya kata Rasulullah, katakan kepada ibunya, kalau anaknya tidak bisa meninggal dunia, akan saya bakar sekarang, kata Rasulullah. Akhirnya sampailah berita ke ibunya, megeklik di rumahnya, hanya anak lun, kalon pergi izin, hana pupu gede, langsung meninggal dunia anaknya. Amal ibadah ini yang bisa membentengi seseorang, bukan berarti ketika datang malaikat maut hanjit je kan, Pak. Artinya apa? Ada yang membentengi dia. Hai baik sembarangan cok tarik nyamong bu. Nyo anu jeroh nyo, anu hana durhaka nyo. Ya, Pak, dibela, Pak, nya. Ini yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi beliau. Kemudian yang kedua, hokal. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad basata alaihi adzabul qabri. Kubri, ya, Pak. Saya melihat ada umatku, dia sudah dinampakkan azab kubur di depannya, Pak. Ini nanti jangan kita bahas di sinilah. Masalah nanti azab itu bagaimana pun, azab kubur, ya namanya. Yang diazab itu apa? Apakah diazab tubuhnya atau diazab roh atau diazab dua-dua? Itu tidak kita bahas karena pembahasannya panjang. Nanti akan kita bahas atau kesempatan yang lain bisa, Pak. Itu nanti jangan bahas di sini. Yang jelas ketika dia itu datang malaikat ketika basata alaihi adzabul kubur. Azab kubur datang sama dia. Ini tafsiran yang kita akan baca yang tadi, fawaqahumullahu syarra dzalika. Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita itu bisa membentengi kita, Pak, dan menjaga kita. Faja'ahu wudu'ahu. Kemudian amal ibadah wudu'nya. Yang wudu' tabe, Pak. Abih mano ke wudu' le. Wate ka bata wudu' ke wudu' le, Pak. Atau ketika salat, paling enggak waktu salat, Pak. Karena hana hurung hana temayang hana wudu', Pak. Kalau ke temayang hana wudu', hana mungkin, Pak. Maka salatnya juga batal, Pak, natah. Maka wudunya fastangqadhahu min talika. Wudunya membela dia. Ai baik sembarangannya, baik sembarangan ada kubunya, Pak. Kenapa? Karena dia orang wudu selalu. Ini kaki dia, muka dia, tangan dia limang gawate, Pak, kenang i tabi, nyan, Pak. Limang gawate kenang i tabi, nyan.
Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya juga melihat umatku, kata Rasulullah SAW dalam mimpiku, qad istahwasyathu syayatin, dia sudah dikelabui oleh syaitan. Ya, nampak. Ini makna dikelabui ini begini. Rasulullah SAW ketika merespon ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan begini, istahwadhathu syayatin, dalam Al-Quran, Pak, dia sudah dikuasai oleh syaitan. Rasulullah mengatakan, kalau dalam satu kampung ada 3 orang tapi mereka tidak salat, ya Pak, hani temayang Pak, nyo lehedro kan tertuhdro kan tribedro lehedro mentang urang lehedro lah kampung, hana urang lain Pak, cuma 3 orang di kampung itu, tapi mereka tidak salat. Rasulullah mengatakan itu tanda qadis tahwasat husyayatin, kampung itu sudah dikuasai oleh syaitan, ya Pak. Pekan hana urang temayang lah kampung, nyan Pak. Ini mewakili yang lain. Belum dibayi takut tanpa bayi Pak. Nyan ka dikuasai oleh syaitan. Termasuk Rasulullah SAW juga mengatakan, seorang yang tidak bangun hanai bedah Pak, mentang tengut. Karena ada sahabat melapor, ya Rasulullah, na mentang urang tengut ya Rasulullah, habis tak temayang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Telinganya sudah dikencingi oleh syaitan. Nya menyuruh takala ru taplung Pak. Nyo karena hendak takalan mentang. Tama lagi urung ketika makan, dia tanpa membaca bismillah, maka syaitan itu mengambil andil juga dengan makanannya. Apakah betul seperti itu? Imam Al-Qatadah mengatakan dalam tafsir beliau, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Syaitan itu dia merasai makanan kita dan dia kenyang dengan makanan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat dia, walaupun dia tidak kalian, Pak. Ya, makanya kita sakit tapi Pak, sakit tapi Pak. Makanan cukup jahit Pak, piring penuh biar hana pai duk lengkut Pak. Hana pai duk le. Tapi badan piju tapi Pak. Kenapa? Karena makan tak baca bismillah. Selesai makan pun tidak alhamdulillah, ya Pak. Maka kejadiannya seperti itu. Syaitan pun tidak salah. Apakah anda salah syaitan? Allah sudah mengatakan kepada syaitan, makanan kamu itulah di situ makanan kamu. Makanan kamu adalah makanan Bani Adam yang ia tidak membaca bismillah di situ. Itu makanan kamu itu. Megalak dah syaitan, Pak. Oh nyo lagi angkat trotro mendu kamu. Lihat haurah nak baca bismillah, ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini berarti yang ketiga, Pak. Setelah dia dikuasai oleh syaitan, faja'ahu dzikrullahi ta'ala fa khallasahu min bainihim. Datanglah, jadi waktu karak meninggal dunia katanya Pak, nyan syaitan kamu mulai Pak, nyan kamu mulai betul-betul je Pak, syaitan kamu mulai betul, hai ngenlun karak meninggal Pak, ngenlun Pak. Tiba-tiba datanglah zikir dia kepada Allah. Zikir ini bisa menolak dia itu Pak, bisa menolak kejahatannya. Itu masih ketika sakaratul maut. Ketika nanti di padang mahsyar lebih lagi daripada itu. Zikir yang dimaksud di dalam kitab A'malul Qulub, zikir itu ada 2. Ada zikir lisan, ada zikir qalb. Zikir lisan itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Ini zikir lisan, Pak. Tapi Syekh dalam kitab itu disebutkan begini, banyak orang zikir lisan itu munafik, kata beliau. Kenapa munafik? Dia berzikir, mulut berzikir, tapi tangan berzikir juga, ada gak juga ada gak Pak. Berzikir sih, ya menggerak-gerak sih. Mulutnya berzikir sih ke gak Pak. Itu pula berzikir sih kayaknya Pak. Abah berzikir astagfirullah, mata berzikir sih kadang-kadang mati Pak, kalau mati ini Pak. Ya. Makanya banyak orang munafik ini Pak, kata beliau ya pengarang kitab itu. Tetapi kalau zikir hati, tidak ada orang bisa munafik dengan zikir hati Pak. Enggak ada Pak. Kenapa? Karena zikir hati itu yang tahu cuma dia dan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir hati? Sabarnya zikir hati Pak. Qanaahnya zikir hati Pak. Yang qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Puyangna alhamdulillah. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin jadi raja di dunia ini, kata beliau Pak, qanaahlah kamu. You qanaah deh Pak. Nah bacut alhamdulillah, senang hati Pak. Nah bacut alhamdulillah Pak. Bahkan raja-raja jino walaupun fasilitas ada, hana senang hati Pak. Lebih senang hati orang qanaah dibandingkan raja yang ada sekarang, kata beliau, kata Imam Ghazali Pak. Artinya qanaah itu bisa membuat seorang hati itu tenang Pak. Bisa membuat seorang seperti raja ya Pak. Tangsang sudah menguasai dunia Pak. Kenapa? Karena senang hati dia Pak. Hatinya senang sekali. Nyan Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Ini ketika di padang mahsyar ya. Kita ini untuk mewakili saja. Ini padang mahsyar. Padahal masih banyak ini. Satu lagi yang padang mahsyar. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Ketika nanti di padang mahsyar kata Rasulullah SAW, saya melihat umatku yukallimul mu'minina fala yukallimunahu. Dia mengajak orang mukmin untuk berdialog. Hai ibagah bah, hana to permun ke jan bah, hana to permun ya bah. Ndak ada yang apa namanya hana to akalan ya. Allah tipulannya. Kemudian apa? Faja'athu silaturrahmi. Kemudian amal ibadah silaturahmi dia. Gajang galak silaturahmi rupaji gejak kena naurun sakit, gejak lo kena gejak. Rupanya pahala silaturahmi itu membela dia, Pak. Apa kata pahala silaturahmi itu? Ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mukmin yang ada di padang mahsyar ini, kallimuhu, ngomonglah sama dia. Kenapa tidak mau ngomong sama dia? Ya, Pak. Gedanya kan biasa menyota pegawai hanai permenle gedanya Pak. Tapi silaturahmi mengatakan wahai orang-orang mukmin di padang mahsyar, ngomonglah sama dia. Apakah hanan pegawai bang ji? Fa in kana wasilar rahim, netesa orangnya. Ini orang yang menjalin silaturahmi ketika dia di dunia. Fakallimuhu wasafahuhu. Kemudian mereka semua datang sama dia salam-salamnya Pak. Dia salam-salam. Ini apa? Gara-gara amal ibadah dia. Inilah yang Allah katakan pada ayat itu, fawaqahumullahu syarra dzalika. Fa ini adalah fa sababiyah. Akibat sebab amal-amal ibadah yang dilakukan, maka akan datanglah rahmatku kata Allah. Dengan itu akan melindungi dia dimanapun dia berada. Maka ji dari di dunia mentang katanya menyona ilme jaga katanya apa? Ilme jaga katanya. Ipegah li ilme, becoknya nyan harum hanjit pegakna. Baik keung kegop nyanda cahaya, tahu pegahnya ilmu pegah apa? Jangan makan haram, jangan zalimi orang nyanda cahaya. Jangan kurangi timbangan. Akan bacut kurun timbangan, hana bupu bacut. Nya gara-gara bacut dapat kurun timbangan. Ya ibadah-ibadah nak diterima oleh Allah ya. Ada seorang ahli sufi. Jadi beliau itu ketika beli kurma. Jadi di Mekah kan beliau kurma. Ingin pulang ke kampung ya. Di Suriah atau di Yordania itu ya. Jadi ketika beliau beli korma, rupanya kan ketimbang korma ya Pak. Rupanya korma red ada timbangan. Ya, beliau tidak tahu, beliau pikir korma itu berasal dari plastik yang sudah ditimbang tadi. Rupanya tidak, rupanya dari atas seruk umuyuk. Beliau makan korma itu. Ketika beliau pergi beribadah sampai kampung, halaki ana mangat ibadah Pak. Ibadah ana mangat. Pokoknya ada masalah apa ini? Karena dalam teori Imam Ghazali, seorang kalau dia bermasalah dengan ibadahnya hana mangap berarti ada syah Pak. Tidak mungkin ada syah Pak. Kita ketika bawa mobil atau kendaraan tang lagi hana mangatnya Pak. Yang berarti perlu servis ya Pak. Hana memadai dah dukun ci rajah tak mutolun. Rajah mutolun muka mengogo. Hana kemah dukun haru prek Thailand Pak. Ketika dapat itunya coknya beh ke di luar nyan Pak. Baru tenang kembali Pak. Nyo pekan mengogo. Oh nyo busi berapa? Oh cok ganto nyan Pak. Oh nyo bekabel cok ganto nyan Pak. Nyambi nancit, ini ada enggak enak jiwa ni? Tak semayang hana mangat selama kasih minggunya. Jadi rupanya ahli sufi ini pekan leh hana mangat leh semayang. Rupanya ketika beliau beribadah lagi, beliau melihat ada dua malaikat Pak. Malaikat ini berdialog. Menyo model-model katanya tang hana roh tak kala lagi yan Pak. Malaikat yang Pak. Medecah hana deh kala ni. Boleh malaikat ni Pak. Medecah hana deh kala. Ini karena beliau orang sufi, maka ketika beliau salat itu ada malaikat berdialog dengan malaikat yang kedua. Rugi dia salat. Malaikat kedua bertanya, kenapa? Ini baju harum ji, baju harum. Ketika salam, pajan lu baju harum le, hana lu baju harum le. Besok salat lagi, malaikat mengatakan rugi dia salat. Dijawab malaikat kedua, ini baju harum ji, ya Pak. Akhirnya dia teringat, oh rupa jilun nalum baju bawa korma. Hana lu sengaja korma reut, hana sengaja ya Pak. Belum katanya udah sengaja ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyo belau rambut kau Pak. Nebuh sekilo apa? Rasai le, rasa 2 kilo kena rasai Pak. Nya urung mekat kapal lo, na 10 dro lagi yo kabeh rambut lo ni. Ibu doa urungnya ya Allah berjara mati, berpegah mati urungnya ya Allah. Nya tengok truk lo kabeh dagangan lo. Ya lo langsat, golom blo lo. Nama meh langsat, nama meh ni Pak. Rasa je, rasa. Habis ke rasa 1 kilo hana je deh blo beuh. Daripada apa nanti ke blo 1 kilo ke rasa 1 kilo Pak. Dah cak dah ya Pak ya. Sudah mentalimi orang lain Pak. Apalagi setelah ditimbang 1 kilo, cok lah dapat salam. Nyo bonus saya bah dah cok lah. Nya urang lah mati. Oh maka cok lah telun ni bah. Cok lah telun. Maka sekecil apapun dalam keizin bah. Nepu izin bah. Baik gara-gara taboh-boh nyan bah.
Katanya temayang-temayang hana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut kembali. Fawaqahumullahu syarra dzalika. Amal ibadah tadi menjadi wiqayah. Wiqayah itu apa? Yang bentengi dia, Pak. Membentengi dia. Maka kita hana rugo dah semayang, tak mengibadah, tak mensedekah, kita berbuat kebaikan itu nak rugi, Pak. Kita melihat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu nak rugi kita lakukan itu, Pak. Kenapa? Amal ibadah ini akan membentengi kita. Sebagaimana ilmu akan menjaga katanya, Pak. Tetapi menyo hartanya tak jaga harta, Paknya. Menyo ilme jaga katanya. Maka you tuntut ilme. Ilmu itu menjaga kita. Hanjitnya apa? Nyo harum. Hanjitnya apa? Nyo lagi. Hanjitnya apa? Tetapi kalau punya harta, ya cek li, pu kakada harta lun, cek li, Pak. Bangga berdoa cenguk li, Pak. Honda balum belo pun mentang na lagu. Jaga-jaga yang tapi kayaknya, Pak. Gejaga li ini bagaimana ini saya? Bagaimana saham saya di sana gejak li kedih, Pak. Ini saya punya rumah di Eropah, jak li kedih, Pak Kiban. Oh hana pupu. Oh ya cek lo. Lalai ya cek harta kena, Pak. Katanya orang yang kena ilmu duduk mentang cek li ilmu, Pak. Hanya pupu, jinon pupunya. Oh get, dah pupunya. Hai jinon pegang. Oh get. Ilmu jaga katanya, Pak. Hai kalau nak semayang, oh gelom, semayang, Pak. Ilmu itu menjaga katanya. Tapi menyuruh hana ilmu, hana so jaga, Pak. Mengkapui pupuk dia juga, Pak. Hana so jaga. Kenapa tidak ada yang memberitahukan beliau? Ya, nih, Pak. Fawaqahumullahu syarra dzalika al-yaum. Maka Allah mengatakan kematian itu adalah hari keburukan, nih, Pak. Ya, kematian itu hari keburukan. Keburukan apanya? Karena berpisah antara dunia dan akhirat. Berpisah antara dunia dan masuk ke akhirat. Tetapi hari keburukan itu, kalau kamu berbuat kebaikan, keburukan akan menjadi kebaikan, kata Allah. Kamu akan dilindungi dengan amal ibadahmu dengan izinku, kata Allah. Ketika kamu masuk ke alam barzah, itu hari-hari keburukan, kata Allah. Tetapi kalau kamu beribadah kepadaku, amal ibadahmu akan membentengimu. Makanya nanti ada dua tempat. Kalau bukan di Iliyin, di Sijinnya penjara iblis, Pak. Katanya hae, Pak. Hae dengan penjara iblis meyup gede hae nih. Kita kan maunya di Iliyin. Tetapi di Iliyin itu punya SOP-nya, ada standarnya, Pak. Kalau ingin masuk ke Iliyin, buat ini. Kalau di Sijin hana standar, pegak juga kejahatan ditemong kena dia. Ya, hana standar tepu, Pak. Dan pegak kejahatan, apapun itu kena temong. Tapi kalau kebaikan ada standar. Kamu buat kebaikan dengan syarat kamu ikhlas beribadah, baik keung ke gob, baik ku'eh ke gob, baik dengki ke gob, amal ibadah yang baik, ya, Pak. Maka ibadah itu kan tahalli dan tahalli, Pak. Tahalli itu kosongkan diri dari baik keung ke gob, dengki ke gob, ya, Pak. Kemudian tahalli, kita hiasi diri kita dengan ibadah. Kata Imam Nawawi, at-tahalli bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Kita ini bersedekah, kita buat kebaikan, buat ini, buat itu, kita patuh kepada Allah, itu sudah tahalli katanya, Pak. Maknanya apa? Kita sudah menghiasi diri kita dengan amal ibadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaqahum nadrata wa surura. Jadi ketakutan tadi, tidak ada orang yang takut dengan kematian. Yang menyota pegah bak tidur orang, ai lun na pesan malaikat bunuh drone ti atuk meninggal, posipluh meninggal. Nya yo kan le orang, Pak. Dan pegah dalam hai bunuh na pesan malaikat kai, pesan balun pegah don tu tiada si jim tu meninggal. Nya yo kan le kan, Pak. Kenapa? Hari kematian itu takutnya dia luar biasa. Tetapi kata Allah, gara-gara kalian melakukan kebaikan, walaqahum, saya ganti ketakutan itu. Nya, kan ketakutan. Kitanya hana terbayang bagaimana di alam barzah. Kita tidak terbayang bagaimana sakaratul maut. Walaupun semua dari kita akan merakasai sakaratul maut, Pak. Kita tidak terbayang bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana ketakutannya manusia. Kita tidak terbayang bagaimana illa wariduha, kita akan melalui neraka, Pak. Semua orang, kata Allah, tidak terkecuali. Nanti mungkin ada hal yang khusus-khususnya lain, Pak. Ya, ada kelompok VIP, Pak. Yang lain langsung masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang punya anak saleh yang menarik orang tua langsung masuk ke dalam surga, itu lain, Pak. Ini ketika kita melalui masuk ke dalam surga harus melalui neraka, Pak. Illa wariduha, harus melalui neraka. Ketakutannya kan luar biasa. Maka ketika ayat itu disebutkan oleh Allah juga, tapi kamu tenang saja, kata Allah. Amal ibadahmu dengan izinku akan melindungimu dari panasnya api neraka ketika engkau melewati itu, Pak. Hana perleyo, Pak. Hana perleyo, Pak. Ya, nih, Pak. Apa diganti oleh Allah? Yang diganti oleh Allah ketika kita mau meninggal dunia, ketika kita di alam barzah, ketika kita di padang mahsyar, ketika kita melalui neraka itu, nadratau wa surura. Nadrah ini apa?
Nadrah ini muka berseri-seri, Pak. Ya. Muka berseri-seri. Biasanya kalau di dunia itu, kalau dunia menyodakkan orang kata senyum-senyum, Pak. Memang berarti nak proyek, Pak. Atau nak bayar gaji, Pak. Tapi menyok kamu kerok-kerok muka, yang pasti kaitan gaji, Pak. Atau gaji kalau hijau lah, Pak. Atau ada masalahnya, Pak. Atau masalah keluarga. Atau pengen kalau bayi lah, Pak. Yang muka muka, Pak. Muka muka. Ini seorang yang akan meninggal dunia, mukanya diganti oleh Allah dengan kesenangan, Pak. Apa maksud kesenangan? Inilah namanya majaz, Pak. Maksudnya apa? Allah mengirim malaikat kepada dia. Malaikat mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kamu katakan kepada orang ini, jangan takut mati, baik ya mati, Pak. Maka seorang ketika sakaratul maut mengetet, maka turun malaikat waktu itu, la takhafu. Baik ya haidaun, maka dia tenang kembali, Pak. Tenang kembali, mukanya tersenyum, Pak. La takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, nanti di padang mahsyar jangan takut juga, tenang saja kamu, kata malaikat, Pak. Allah berpesan kepada malaikat, wa abshiru bil jannah. Ini ba ilsak. Beritahukanlah kepada orang yang mau meninggal sebentar lagi, dia akan diberikan surga oleh Allah. Makanya dia meninggal dalam keadaan tenang, Pak, dan mukanya berseri-seri, Pak. Inilah Allah katakan tadi, ketakutan itu karena amal ibadah dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuat mukanya itu senang sekali, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, wasurura. Surura ini bahagia. Bahagia dalam tafsir Sawi, dalam tafsir At-Tabari, sururatul qulub. Yang bahagia hatinya, Pak. Hatinya bahagia, Pak. Karena puncak kebahagiaan seseorang itu ada pada hatinya. Untuk apa kita punya jabatan hebat, Pak? Tapi hati hana bahagia, hana tenang hati, Pak. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari dibuli, Pak. Dibuli oleh orang kafir Quraisy. Ada Yahudi lagi, ada Nasrani lagi, Pak. Apa kata Yahudi, Pak? Hai Muhammad, peci hebat tak, tuan, Pak? Peci berkah Nabi terakhir yang disayang oleh Allah. Kamu bisa lakukan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi kami, ya Pak, Nabi Bani Israel, Pak. Bisa kamu lakukan. Kamu bisa belah laut menjadi dua. Kamu bisa menjadikan apa kayu-kayu tongkat jadi ular. Bisa enggak kamu? Dijawab oleh Bani Nabi apa namanya? Nasrani lagi, Pak. Kamu bisa jadi seperti Nabi kami. Jalan di atas air. Bisa enggak kamu? Enggak bisa kamu kan, ya, Pak. Kamu bisa enggak menghidupkan orang mati? Enggak bisa kamu. Akhirnya turunlah ayat, Pak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya Muhammad, saya sudah melapangkan dadamu. Itu kelapangan dada itu nikmat terbesar di dunianya, Pak. Yang kelapang dada, Pak. Gedanya menyohana lapang dada, Pak. Ijo-nya hana tak haid aja, Pak. Menyohana lapang dada. Tapi kalau kita lapang dada, ya Pak. Lapang dada itu nikmat paling hebat, Pak. Makanya Imam Ghazali hana salah gepegah. Kalau kalian ingin diberikan seperti raja di dunia ini, karena ahlah kalian. Setiap yang diberikan terima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillah. Ya hijau bacuk kempek-pek no. Oh manit hal lagu hek dah kerja ni kau. Ni dia gaji kau. Apa yang kerja ulam panenanya tipulah lebih ulam dari lun. Watai kerja ulam lah kasibuk ngan. Nyo ki banjara kasibuk ulam yang Pak. Nak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan surura, ya Pak. Jadi ketakutan tadi itu diganti dengan ketenangan jiwa. Maka Allah mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Hamzah kalau ketemu dengan lam itu ada beberapa makna. Salah satunya maknanya qad. Qad itu apa? Sudah. Artinya ya Muhammad, kamu sudah saya berikan kelapangan dada ya Muhammad, sehingga jiwa kamu tenang sekali. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketakutan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Bagaimana ketakutan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Kan cukup ya Pak. Cukup ya Pak. Ya, Nabi Isa kan begitu juga. Ini bagaimana saya takut ini kalau mereka membunuh saya. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, Man ansari ilallah. Tapi pada Nabi Muhammad hantan tak merempok lagi ya Pak. Tidak pernah Pak. Tidak pernah ya Allah kibarnya ya Allah. Kibar menyontek lagi ya Allah. Kibar lagi ya Allah. Tidak Pak. Maka Allah ingin mengatakan ya Muhammad, nikmat ini apa namanya ketenangan jiwa ini saya berikan kepadamu alam nasyrah laka sadrak, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dia tak melaki Pak, menyona ketenangan jiwa itu nikmat sudah hebat sekali Pak. Nikmat itu sudah hebat sekali. Manusia tidak mengakui nikmat. Kenapa tidak mengakui nikmat? Karena dia menganggap biasa Pak. Urun lain kan sama aja lagi lon, gejok mata, gejoknya, gejok je sama mendum. Ya ni Pak. Yang kan nikmat kepikir Pak. Yang kepikir nikmat pun yang berbeda dengan orang lain. Yang nak jabatan, sipulah nak jabatan, nya baru nikmat lon nak jabatan. Lon napeng, sipulah napeng, nya baru nikmat ke Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan, seorang itu dia tahu nikmat
Kalau seandainya nikmat itu dicapot dulu dari dia, kemudian dikembalikan lagi, baru dia tahu nikmat. Seorang itu diberikan stroke oleh Allah, Pak. Ka stroke tak apa tu, Bo? Tajuk ju jangka wates si bulan macam bet trip-trip, Pak. Ka stroke nya ka gemomo, ya Allah, badan ka stroke, ya Allah, hanjil jak sembahyang padahal jemaah nak sembahyang je kan, Pak. Hanjil jak sembahyang le, hanjil sedekah le, padahal sedekah dan teputan, Pak. Nak tolong lu ni Allah, nya hanjil tahu le anu, padahal tangga tahu anu, Pak. Ketika diberikan kesembuhan kembali oleh Allah, kapulih demah, ya Pak, kapulih demah, baru ketepu kan, oh ma, rupaji stroke-nya hecik rupaji. Baru dia teringat, rupaji tangan ini nikmat rupanya. Kapan? Ketika disakitkan dulu oleh Allah, diambil dulu nikmat itu, baru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, 2 menit. Ya, dapat 5 menit juga, Pak. Setelah itu, wajazahum bima sabaru. Jadi bertubi-tubi pahalanya, Pak. Nyo beryakin katanya. Al-Quran itu ilmu yakin. Tak perlu kita ragu. Dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Hana perlu ragu berita dalam Al-Quran. Maka orang yang berbuat baik bukan berarti banyak berbuat baik. Baik dah pakai umalun hailum berbuat lagi tengku pebut. Pakai ngetemayang tahajud habis isya tok tebah. Kalau kita nak sanggup, kita mencari nilai saja kita cari, Pak. Nilai kita cari. Salat saja 2 rakaat, tetapi salat itu bermanfaat dan punya nilai. Sedekah begitu juga. Lun hai ilmu sedekah lagi dengan 1 miliar bantu masjid, 100 juta bantu masjid. Lu apa yang apa? Kita mencari jalan lain, Pak. Bagaimana cara jalan lain? Kita bersedekah, menilai kita cari, Pak. Kita ambil harta yang paling kita cintai. Maksud paling cintai bukan begini ya. Umanya nyo paling cintai, yuk sedekah haju. Nyo rumah nak motor, sedekah haju motor, kenyan maksudnya, Pak. Jadi kita dapat sesuatu pada hari ini, Pak. Sesuatu dapat dari orang lain, atau kita tak kerja dari bengah tok teput mentemepeng 50 ribu, tak tampuhnya tak pergi 50 ribu. Itu sangat berharga bagi kita. Kenapa? Karena 50 ribu itu kita akan dapati besok lagi dapati kalau kita kerja, Pak. Ketika itu ada peminta-minta atau ada orang membutuhkan, katanya butuh cik, oh malun butuh ciknya 50 ribu, menyolong sedekah payah minta tengah lom payah minta. Akhirnya apa? Dia sedekahkan juga 50 ribu itu untuk orang itu. Pahala dia melebihi pahala orang bersedekah 100 juta. Ini namanya ithar di dalam kajian Imam Al-Ghazali, Pak. Seorang berani bersedekah dengan harta yang dia sangat butuh sekali pada harta itu. Oh, apakah berarti orang kaya tidak bisa seperti itu? Bisa. Kenapa tidak bisa, Pak? Kalau ada orang kaya pada posisi dia, ini benda ini saya cintai sekali, ban lon blonyo, kakek lum sedekah haju, nyan, Pak. Nyo baje sayang lum sedekah haju, Pak. Maka orang kaya tadi posisi dia juga seperti orang miskin tadi, Pak. Ithar, Pak. Dia sangat butuh sekali kepada itu. Kemudian dia sedekahkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Menyokatanya tak sedekahkan yang hendak pakai ele, Pak. Tak pegah haju, hai mak tinyak nak sedekah haju di. Daripada basi di rumah, hai dah kalen kan? Nejo ju nya. Hai nyo nejo aju daripada hanjek nge, Pak. Daripada hanjek nge di rumahnya, jok kedih menasah kedih. Hai jok nyo kedih daripada hanjek nge, hai dah kalen pilih, jok kedih. Ya. Jadi makanya untuk pahala ke lagi ancit, pahala kedai apa? Pahala kedai model-model lagi ancitnya. Lagi urung pegah hana maoh. Ala be hana maoh sagai, tajak aju ba urung meninggai. Ala be hana maoh sagai, tajak aju masjid be hana maoh ngan dengku imum. Nyan pahala hana maoh je kan, Pak. Dan surga hana maoh ni, Pak. Ya hana maoh je surga urung kan, Pak. Maka waktu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada dialog dalam hadis kursi. Ya Allah, mana pahala saya? Saya sudah beribadah, saya sudah begini. Apa kata Allah? Kamu bersalat itu bukan gara-gara saya. Kamu salat gara-gara si fulan. Minta pahala sama si fulan, jangan minta sama saya, kata Allah. Ya. Kemudian yang diberikan hanya cilet-cilet, Pak. Yang pertama diberikan itu apa? Di amal ibadah kita, menjaga kita. Satu. Yang kedua, kejahatan hari itu, keburukan hari itu, ketakutan hari itu diganti dengan kesenangan, Pak. Muka kita berseri-seri. Sudah. Kemudian sururah, hati juga senang, Pak. 3. Yang keempat, wajazahum bima sabaru. Allah memberikan balasan kepada mereka sejauh kesabaran mereka. Mereka sabar tidak berbuat maksiat, mereka sabar untuk salat, mereka sabar untuk bayar zakat, mereka sabar untuk beribadah. Kesabaran itu saya berikan nilai, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan nilai. Tetapi kalau dalam tafsir ini disebutkan bisabrihim anil maksiat. Bersabar terhadap untuk berbuat maksiat. Maka seorang itu kan berat sekali, Pak, untuk meninggalkan maksiat. Oh, pakiban masalah taat. Kata Imam Sawi, seorang yang meninggalkan maksiat dia bersabar, secara otomatis dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak.
Jadi berapa taat kepada Allah itu hanya ibadah-ibadah saja? Tidak. Meninggalkan maksiat, nyo ronyo katanya menjak kalian maksiat. Kita tinggalkan maksiat, nyo hanale kalian maksiat, hai kalian maksiat. Ingin mengurangi timbangan, hai lo kurangi timbangan. Ketika seorang meninggalkan maksiat, apa kata Imam Sawi? Secara tidak langsung, wahuwa fa'ala at-ta'atu lillah. Dia secara tidak langsung sudah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ditinggalkannya itu adalah maksiat. Jadi saya rasa cukup ya. Ini pertemuan selanjutnya, ini cerita tentang surga Pak. Jannata wa harira. Ya, ini pemberian selanjutnya, artinya bertubi-tubi diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.